Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa asyawani. Hadirin dan hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan membahas tentang hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in dalam bahasa Arab artinya 40. Maksudnya yaitu hadis-hadis yang berjumlah 42 yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ke-42 hadis ini adalah hadis-hadis pilihan. Tidak semua hadis, karena kita tahu hadis jumlahnya sangat banyak, tetapi dari sekian banyak hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Nawawi menjadi 42 hadis, karena ini adalah hadis-hadis jawami'ul kalim. Itu hadis-hadis yang ringkas namun isinya sangat padat dan boleh dikatakan dia mewakili pelajaran agama, ya, mewakili pelajaran agama secara keseluruhan. Maka barang siapa yang mengerti tentang 42 hadis ini, maka secara global dia sudah paham tentang agama secara global. Makanya apalagi kalau sampai bisa dihafalkan, maka tentunya itu yang terbaik, ya. Adapun asal muasal dari 42 hadis ini adalah awalnya 26 hadis yang dikumpulkan oleh Abu Amr ibn Salah, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah. Dia memilih hadis-hadis kulliyah, hadis-hadis yang maknanya komprehensif, maknanya sangat dalam. Dia pilih 26 hadis. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Imam Nawawi, dikumpulkan ditambah lagi menjadi 42 hadis. Kemudian setelah Imam Nawawi datang namanya Al-Imam Ibnu Rajab dari mazhab Hambali, menambahkan lagi 8 hadis, jadi totalnya menjadi 50 menjadi 50 hadis. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah tentang 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang menguasai hadis-hadis ini, maka mudah-mudahan dia menguasai ilmu agama secara global, karena ini adalah hadis-hadis pilihan yang seluruh hadis-hadis tersebut masing-masingnya memiliki makna yang sangat komprehensif, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad utitu jawami al-kalim." Sungguhnya aku telah dianugerahi oleh Allah hadis-hadis yang jawami', yaitu hadis-hadis yang ringkas lafalnya tetapi maknanya sangat dalam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan tentang hadis-hadis tersebut, perlu kita jelaskan dahulu tentang biografi singkat tentang Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bernama kunyahnya Abu Zakaria, bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau wafat tatkala usia beliau sekitar 45 tahun. Jadi masih muda beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun umur beliau sangat berkah di usia yang muda seperti itu. Beliau sudah mengarang buku yang sangat banyak dalam berbagai macam cabang ilmu. Di antaranya dalam masalah fikih seperti Rawdatul Talibin dan Minhajul Talibin, yang para pengikut mazhab Syafi'iyah tentu sangat mengenal dua buku ini. Bahkan beliau disebut sebagai muhakkik al-madhab, yaitu orang yang termasuk yang pakar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam bahasa misalnya Tahdhibul Asma' wal Lughat, ya, semacam kamus beliau juga tulis. Kemudian dalam adab seperti kitab Riyadhus Shalihin. Saya rasa semua kita kenal tentang kitab Riyadhus Shalihin. Hampir setiap masjid ada buku kitab Riyadhus Shalihin. Di antara juga buku yang terkenal, saya lupa tadi, tentang masalah fikih, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab di Syirazi, ya. Al-Majmu' buku yang sangat detail yang menyebutkan masalah khilaf-khilaf dalam masalah fikih. Luar biasa karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antaranya, ya,
kitab kecil yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawiyah yang insyaallah kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya sejak kecil diberi anugerah oleh Allah suka dengan ilmu. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau tatkala beliau berusia 10 tahun, kawan-kawan yang sejawat dengan dia mengajak dia untuk bermain, memaksa dia untuk bermain dan dia tidak mau. Namun dipaksa untuk bermain, dia bermain sambil menangis, namun dia tetap membaca Al-Qur'an, Itu umur 10 tahun, sudah gandrung suka dengan Al-Qur'an ya. Bahkan untuk bermain pun harus dipaksa oleh kawan-kawannya ya. Sehingga sejak kecil beliau telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala beliau masuk madrasah, beliau menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Tatkala kalau tidak salah berusia 19 tahun beliau masuk dalam madrasah dan beliau selama 2 tahun di madrasah tersebut tidak pernah tidur dengan meletakkan lambungnya di kasur, tidak pernah. Beliau selalu tidur dalam kondisi terduduk ya, karena lagi baca buku atau lagi menulis, tidak pernah menyengajakan dirinya untuk apa? Tidur ya, karena kesibukan beliau untuk belajar ya. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya beliau dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya hasil karya beliau sangat luar biasa padahal beliau meninggal berusia 45 tahun. Dan beliau adalah salah satu dari para ulama yang dikenal dengan uzzab, itu para ulama yang meninggal tidak sempat menikah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, meninggal dalam kondisi muda namun tidak sempat menikah. Bukan karena beliau benci terhadap pernikahan, bukan. Tetapi karena beliau punya kondisi khusus sehingga beliau tidak masuk dalam pernikahan, jenjang pernikahan. Beliau lebih memilih untuk tersibukkan dengan ilmu dan berdakwah daripada menikah. Bukan berarti beliau benci dengan pernikahan. Kata Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Buktinya dalam buku-buku beliau menjelaskan tentang keutamaan nikah, ya, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, tentang fikih nikah. Tapi demikianlah ada beberapa ulama yang mereka tidak sempat nikah. Mungkin ada kondisi tertentu yang kita tidak tahu. Di antaranya kata para ulama, mungkin mereka ya suka bersafar satu tempat ke tempat yang lainnya, khawatir istri mereka tidak bisa dipenuhi hak-haknya, sehingga lebih baik mereka tidak menikah daripada menikah. Mungkin mereka khawatir karena terlalu sibuk dengan ilmu, ya, mengingat di zaman tersebut mungkin kurang orang yang sangat pakar dan dia merasa bahwasanya dia sangat pakar, dia khawatir kalau menikah akhirnya melalaikan istrinya, tidak bisa menunaikan hak-hak istrinya, atau sebab-sebab yang lain yang tidak kita ketahui. Tapi Imam Nawawi meninggal dalam usia 45 tahun dan belum sempat menikah rahimahullahu taala. Adapun hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya. Maka hadis yang pertama yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah hadis yang disebut dengan hadisun niyyah. Hadis yang berbicara tentang pentingnya niat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing itu ya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lillahi wa li rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya ternyata hanya untuk dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka baginya apa yang dia niatkan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Dan kita tahu bahwasanya ya sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ini sumber asli, Al-Quran dan hadis. Kemudian di bawahnya adalah ijma' dan qiyas. Ya, ini sumber-sumber hukum dalam Islam. Dan buku-buku hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sana ada buku hadis-hadis yang lain seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Tetapi buku-buku sunan-sunan tersebut, ya, buku-buku hadis tersebut tercampur antara sahih dan dhaif. Antara sahih dan dhaif. Penulisnya tidak mensyaratkan harus yang sahih.
Di antara para ulama yang mensyaratkan membawakan hadis-hadis yang sahih dalam buku mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kriteria yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari lebih ketat daripada kriteria yang diletakkan oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dalam riwayat disebutkan, aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis yang dhaif. Imam Al-Bukhari meskipun menghafal 100.000 hadis yang sahih, tetapi hadis yang beliau masukkan dalam buku mereka, dalam buku beliau hanya sekitar 7.000-an dengan pengulangan. Tanpa pengulangan kira-kira cuma 4.000 hadis. Jadi hadis-hadis tersebut benar-benar masuk dengan kriteria yang sangat ketat, ya, yang sangat ketat. Oleh karenanya disebutkan buku yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau Anda buka kitab Bukhari, ada hadisnya, insyaallah hadisnya semuanya sahih, ya. Adapun tingkatan yang kedua adalah Sahih Muslim. Al-Imam Muslim bin Hajjaj adalah murid dari Abu Abdullah Al-Bukhari, murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Dia juga mengikuti langkah gurunya menyusun buku-buku yang hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Tetapi kriterianya masih di bawah daripada Sahih Al-Bukhari. Oleh karenanya banyak dari atau sekitar 20-an hadis-hadis dalam Sahih Muslim dikritiki oleh para ulama. Di antaranya dikritiki oleh Imam Daruqutni rahimahullah taala. Tetapi secara umum hadis-hadisnya sahih. Nah, kalau ada hadis ternyata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dua-duanya meriwayatkan, berarti hadis tersebut sangat sahih. Hadis tersebut sangat sahih, ya. Dan ada hadis-hadis sahih yang lainnya dalam buku-buku hadis seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah, kemudian Sahih Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Musnad Imam Ahmad, dan buku-buku hadis yang lainnya, ya, buku-buku hadis yang lainnya. Ya, ini secara sederhana tentang sumber hukum, ya. Perlu saya ingatkan, hal ini berbeda dengan misalnya orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah, mereka punya sumber hukum yang lain selain Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka punya namanya hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam, ya. Karena menurut mereka, imam-imam mereka harus maksum, tidak boleh salah. Ya, mereka disebut dengan Syiah Al-Itsna Asyariyah, yaitu Syiah 12 imam. Karena di antara, ya, syarat keislaman mereka harus beriman dengan 12 imam tersebut. Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam yang kedua adalah Al-Hasan, imam yang ketiga adalah Husain, yang kemudian imam yang keempat adalah Ali Zainal Abidin, kemudian dan seterusnya, ya, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, sampai imam ke-12 namanya Muhammad Al-Hasan Al-Askar. 12 imam ini diyakini oleh mereka maksum, tidak mungkin salah dan tidak boleh salah, syarat sebagai imam. Oleh karenanya konsekuensi dari suatu yang maksum berarti perkataannya dan perbuatannya tidak mungkin salah. Kenapa perkataan Nabi kita jadikan hujjah, kita jadikan argumentasi, kita jadikan sumber hukum? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur oleh Allah. Nabi pernah salah beberapa kali langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah seorang nabi, kalau salah pasti ditegur. Kalau tidak ditegur berarti itu benar, ya. Makanya seluruh perkataan Nabi dan seluruh perbuatan Nabi itu adalah sumber hukum, Dan kita yakin bahwasanya yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik pernah berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal khabar." Kata Imam Malik, setiap orang siapapun dia, boleh diambil perkataannya, boleh ditolak perkataannya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Imam Malik bisa salah bisa benar, Imam Syafi'i bisa salah bisa benar. Imam Ahmad bisa salah bisa benar. Imam Abu Hanifah bisa salah bisa benar. Apalagi imam masjid, ya. Bisa salah bisa benar. Jadi yang maksum yang tidak boleh salah cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan kita umat Islam. Nah, orang Syiah punya keyakinan lain. Kata mereka imam mereka yang 12 itu juga maksum. Mereka namakan dengan imam. Tetapi sebenarnya fungsinya seperti fungsi Nabi. Fungsinya seperti fungsi Nabi. Karena yang maksum itu cuma Nabi. Imam mereka tidak namakan Nabi, tapi mereka namakan imam. Tapi sama-sama maksum. Tatkala sama-sama maksum, tidak mungkin salah, berarti perkataannya dan perbuatannya juga merupakan sumber hukum. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada orang Syiah, mereka sumber hukumnya bukan Al-Quran dan hadis Nabi saja, tetapi hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Contoh buku mereka seperti Al-Kafi, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, Al-Kafi 7 jilid. Kalau antum buka buku-buku tersebut isinya berkata imam ini, berkata imam ini, berkata imam ini, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq, berkata imam ini, ya, terus berkata Al-Kadzib dan seterusnya.
Karena mereka menganggap perkataan imam-imam tersebut sebagai hadis yang merupakan sumber hukum. Contoh kalau antum buka kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, kira-kira 100 jilid lebih, ya, 100 jilid lebih. Isinya hadis-hadis tapi bukan hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi cuma segelintir. Kebanyakannya perkataan imam ini, perkataan imam ini, perkataan imam ini, perkataan imam ini. Dari sisi sini kita tahu, kita tidak mungkin bisa nyambung sama mereka. Saya pernah berdialog sama mereka. Mereka berusaha mengatakan, ini kita cuma khilaf sedikit, kita sama-sama. Saya bilang tidak bisa sama. Sumber hukum kita berbeda. Bagaimana mau disamakan? Kalau kita hadis cuma hadis Nabi, antum hadisnya hadis imam. Hadis-hadis imam. Ya. Oleh karenanya bagaimana bisa nyambung? Ini sekedar pengetahuan bagi kita bahwasanya sumber hukum kita Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah Nabi terkumpul oleh para ulama dalam beberapa buku, di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, kemudian Sunan Tirmidzi, di antaranya Musnad Al-Imam Ahmad, di antaranya Sahih Al-Hakim, di antaranya Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, di antaranya kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf, kemudian Abdul Razzaq As-San'ani dan beberapa buku-buku yang lainnya. Tetapi yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim. Tatkala keduanya meriwayatkan satu hadis, maka hadis ini sangat sahih. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh kedua-duanya adalah hadis yang sedang kita bahas di awal ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ya, dan ini hadis sangat agung, perlu bagi kita untuk mindset bagaimana amalan kita sehari-hari. Ya, karena kita tahu sebagaimana perkataan para ulama, rubba amalin shaghir tu'addzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sederhana, kecil tapi jadi besar di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang begitu ikhlas. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu niyyah. Jadi kecil di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya enggak beres. Maka kita harus berhati-hati masalah ini. Kita perhatian masalah niat agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana hadis ini bercerita tentang suatu amalan yang besar. Amalan besar tersebut adalah hijrah. Hijrah itu luar biasa. Hijrah itu amalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya para sahabat digelari dengan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dalam banyak ayat. Allah janjikan surga bagi mereka. Ya, hijrah adalah amalan yang luar biasa. Tetapi meskipun amalan ini sangat luar biasa, ternyata Nabi jelaskan tidak semuanya tulus dalam melaksanakan hijrah. Ya. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia dapat pahala karena Allah dan Rasulnya. Kemungkinan kedua, bukan karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah hanya mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Dia ingin mencari dunia, Allah kasih dunia. Tetapi surga tidak dia dapatkan, akhirat tidak dia dapatkan. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi niat secara sederhana. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana fungsi niat bisa kita bagi menjadi dua, ya. Fungsi yang berkaitan dengan tujuan. Berkaitan dengan tujuan. Yaitu dalam kurung karena Allah atau tidak. Yang kedua fungsinya sebagai pembeda, ya. Pembeda. Adapun yang berkaitan dengan tujuan, maka niat ini yang menentukan apakah niat kita ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas ini, kalau ikhlas sudah selesai. Tidak ikhlas bisa terbagi menjadi dua juga. Papan tulisnya kecil, ya. Saya bayangkan lebih besar.
Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Hah? Dipaksa-paksa aja, apalagi banyak umurnya 40 tahun ke atas sudah sulit melihat ya. Tidak ikhlas terbagi menjadi dua. Bisa jadi karena dunia, bisa jadi karena riya. Beda ya. Kalau riya, otomatis amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena dunia, maka dilihat lagi. Ada orang kan karena dunia ya. Dia ikhlas. Dia ikhlas tapi mendompleng niat duniawi. Contoh orang bersedekah, tidak ingin, bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, tapi ingin hartanya jadi banyak. Ya. Dia hitung-hitung, saya sedekah 100.000, katanya kali 70, berarti akan dapat untung 7 juta ya. Dia hitung-hitung, bahkan sebagian mereka hitung-hitung ya. Ini bagaimana masalahnya ya? Mana yang lebih luas? Ini dulu apa ini dulu? Waktunya enggak cukup. Sekarang yang riya belum yang sini ya. Selesai jam berapa? Jam 1. Riya ada dua atau ada beberapa kondisi ya. Yang pertama ya, sejak awal riya, maka ini ya tidak diterima amalannya. Yang kedua, riyanya di tengah-tengah. Yang ketiga, riyanya belakangan. Kalau riyanya sejak awal selesai, sebelum dia sholat memang niatnya dia untuk dipuji oleh pimpinan ya. Niatnya ingin dipuji oleh bawahan ya. Dan macam-macam. Dia mau umrah, niatnya agar dipuji untuk pencitraan dan yang lainnya. Mentang-mentang mau musim pilkada, kemudian dia umrah, dia haji, bawa tim semuanya, kemudian pencitraan. Sejak awal memang niatnya ingin dipuji. Maka sejak awal niatnya itu sudah ditolak, amalannya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Yang jadi masalah muncul riya di tengah-tengah. Dia waktu awal umrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin diterima taubatnya, ingin dihapuskan dosa-dosanya. Tahu-tahu banyak orang datang foto-foto, syuting-syuting. Mulai timbul apa? Riya di tengah-tengah. Ini bagaimana? Atau contohnya seorang salat, dia biasanya salat, kalau salat maghrib biasanya rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Setelah dia salat, tahu-tahu ada orang terlambat datang, kemudian berdeheng. Oh, dia tahu itu pimpinan perusahaan. Akhirnya dia rubah bacaannya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran ya. Jadi riyanya di tengah-tengah. Awalnya ikhlas. Nah, kalau riya di tengah-tengah, ini ada beberapa kemungkinan lagi. Masih kebaca? Masih ya. Yang pertama ya, dia tolak riya tersebut dan berhasil. Dia enggak suka dengan riya tersebut, dia tolak dan dia berhasil, maka amalannya diterima, dia dapat pahala. Waktu riya dia tolak, dia dapat pahala atau tidak? Dapat, karena dia melawan kemaksiatan dan dia berhasil menolak riya tersebut. Dia bilang, apa itu? Pimpinan perusahaan, dia puji saya juga, apa masalahnya? Apa faedahnya dia muji saya? Dia nolak pokoknya. Akhirnya dia ikhlas kembali. Akhirnya rakaat kedua enggak jadi surat Al-Imran, jadi surat Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua ya, dia tolak tapi tidak berhasil. Bagaimana nasib amalannya? Dia tolak-tolak tapi aduh enak sekali. Riya itu nikmat ya. Maka akhirnya dia tetap saja riya sampai selesai sholat. Bagaimana pahalanya? Diterima atau tidak? Jawabannya tetap diterima. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Dia sudah berusaha namun tidak berhasil. Yang Allah nilai apa? Usahanya. Paham? Kemudian yang ketiga, dia tidak tolak. Dalam kurung dia biarkan. Sejak awal datang dia biarin aja. Nikmat. Sudah. Dia tidak ada usaha untuk menolak sama sekali. Dan sampai selesai dia riya. Bagaimana amalannya? Tolak. Hah? Jadi ada dua pendapat, ditolak dan diterima. Yang bilang ditolak angkat tangan. Wah,
mantap ditolak. Yang bilang diterima? Ada khilaf ya, ada khilaf. Ada yang bilang ditolak, ada yang bilang diterima. Yang bilang ditolak dari Syekh Utsaimin, yang bilang diterima adalah seperti Imam Ahmad. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad yang menjadi patokan adalah awal. Ya, orang di tengah namanya niat berubah-ubah, dan kita berharap pendapat yang benar yang ini diterima ya. Jangan pilih yang susah-susah, setengah mati. Kita riya susah. Siapa yang mau nolak dirinya dari riya? Susah ya. Jadi pendapat yang lebih baik ya, bukan lebih kuat ya, yang lebih rahmat adalah diterima, karena menjadi patokan di sisi Allah adalah yang awalnya. Nah, kalau riya muncul belakangan, dia sudah haji, sudah ikhlas, dia tidak niat dipanggil Pak Haji, dia memang niat benar-benar ingin menunaikan ibadah. Pulang-pulang dia riya belakangan. Ada tanya, kamu sudah haji belum? Duit banyak, mobil banyak, istri banyak. Nah, sudah haji belum? Sudah, alhamdulillah 5 kali saya haji. Nah, dia bilang 5 kali itu dia riya. Harusnya dia bilang saya sudah haji alhamdulillah. Tidak perlu bilang 5 kali. Ngapain bilang 5 kali? Waktu dia bilang 5 kali berarti dia riya. Nah, bagaimana hajinya itu? Dia riyanya muncul apa? Belakangan. Hajinya diterima atau tidak? Hah? Antum pilih yang diterima-terima aja sekarang. Madhab baru ya, diterima-terima ya. Benar, dalam masalah ini pun riya muncul belakangan ada 2 pendapat. Diterima, gugur, beban. Yang mengatakan gugur ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang riya belakangan berarti menggugurkan amalannya. Tadinya diterima enggak jadi karena gugur. Karena dalam Islam ada amalan-amalan yang bisa gugur karena dosa. Contohnya seperti syirik menggugurkan amalan. Contohnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan amalan sedekah kalian dengan alman wal adha, nyebut-nyebut. Kita sudah kasih sedekah sama orang, kita cerita sama orang lain. Itu fulan saya yang bantu dia itu, saya yang giniin dia itu. Akhirnya orang ini dengar, dia sakit hati. Sedekah kita gugur. Seandainya kita tidak ngomong-ngomongin itu, diterima oleh Allah, tapi karena kita ngomongin maka gugur. Menurut Ibnu Qayyim juga begitu. Asalnya haji kita diterima, tapi karena kita riakan, kita cerita-ceritain, akhirnya pahala haji kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih senang pendapat yang ini ya, diterima. Ya. Adapun riaknya muncul belakangan, dosa tersendiri. Paham? Itu riak tidak ada hubungannya dengan amal soleh sebelumnya. Haji dia diterima, ini riak dosa tersendiri. Tidak berkaitan dengan apa? Dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Ya, setuju yang ini? Setuju. Mudah-mudahan ini yang benar ya. Tapi Ibnu Qayyim dalilnya kuat ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kalau karena dunia, sekarang dia tidak ikhlas atau tercampur, bukan tidak ikhlas ya, tapi tercampur dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena riya sudah kita bahas tadi, tapi kalau karena niatnya karena dunia dan dia ikhlas. Jadi maksudnya karena dunia ini dia domplengkan niatnya tadi. Sedekah supaya duitnya banyak, paham? Kemudian sedekah supaya sembuh penyakit. Ya, kemudian dan yang lainnya. Yang penting bukan mencari pujian atau mencari sanjungan. Maka pendapat yang benar, selama niat dunia tersebut bukan mendominasi, maka amalnya tetap diterima. Selama niat dunia tersebut bukan mendominasi, maka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang muadzin, ya, dia tahu kalau dia jadi muadzin atau jadi imam atau jadi ustaz dikasih gaji, ya. Tapi gaji tersebut bukan tujuan dia yang utama. Ya, tujuan dia adalah berdakwah, tujuan dia adalah memanggil orang untuk salat, dan dia dikasih gaji untuk menyambung hidupnya. Selama niatnya bukan dunia yang mendominasi, maka amal solehnya tetap diterima. Ustaz, bolehkah seorang bersedekah supaya menyembuhkan penyakit? Jawabannya boleh. Nabi SAW bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan apa? Bersedekah. Tapi Anda harus ikhlas, bukan cari pujian. Yang kedua, niat pahala akhirat yang harus dominan. Sekaligus kita mendompleng agar disembuhkan. Seandainya tidak disembuh, ya sudah, tidak apa-apa, pahala akhirat tetap ada. Ya, selama niat akhirat tetap yang mendominasi, maka amalan tersebut tetap diterima. Contoh, seorang yang menyambung silaturahmi supaya rezekinya tambah. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nabi bersabda, "Man
Ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Maka dia telepon ibunya, dia kasih hadiah buat ibunya. Niatnya agar rezekinya bertambah, itu boleh, tapi tidak boleh utama. Yang paling dominan harus pahala di mana? Akhirat. Maka tidak mengapa. Barang siapa ada masalah, problem, kemudian ingin problemnya dihilangkan, dia bertakwa kepada Allah, boleh. Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi permasalahannya. Paham sampai sini? Jadi harus niat akhirat yang harus dominan ya. Dikasih bonus 10 menit ya. Sekarang fungsi kedua, ini juga sangat penting. Niat tujuannya adalah sebagai pembeda ya. Pembeda ada dua perkara ya. Pembeda antara amalan dunia dengan dan akhirat. Contoh ya, mandi ada namanya mandi biasa, ada namanya mandi junub. Seorang kalau ternyata dalam kondisi junub, misalnya dia di pagi hari berhubungan dengan istrinya, kemudian dia tidak mandi junub, pas menjelang sholat duhur dia mandi, tapi dia lupa menghadirkan dalam niatnya untuk mandi junub, maka mandinya tidak sah. Ya, karena meskipun bentuknya sama, tapi tatkala dia tidak niatkan mandi junub, maka dia belum bersih dari apa? Janabah. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk mandi junub. Paham? Ya, karena itu membedakan antara misalnya amalan dunia dengan amalan akhirat. Contoh lagi, misalnya seorang tidak makan dari pagi sampai malam. Ya. Kalau niatnya untuk puasa dapat pahala, tapi kalau niatnya untuk langsing misalnya, atau memang niatnya adalah dokter melarang dia makan untuk ada program tertentu, maka itu bukan perkara akhirat, tapi perkara dunia. Yang menentukan ini perkara dunia atau akhirat adalah apa? Niat. Kemudian pembeda antara ibadah yang satu, ibadah yang mirip-mirip. Contoh, salat duhur dan salat asar bentuknya sama-sama 4 rakaat, ya. Tetapi yang membedakan adalah apa? Niat. Dia niat salat duhur atau niat salat asar. Contohnya salat 2 rakaat, seorang masuk masjid sebelum salat subuh. Setelah azan subuh dia masuk masjid. Niatnya apa? Apakah niatnya tahiyatul masjid? Apakah niatnya salat sunat wudu, atau niatnya qabliyah subuh, atau niatnya salat subuh? Yang menentukan adalah apa? Niat. Yang menentukan adalah niat. Ya. Sama puasa, niatnya puasa qadha atau puasa sunnah juga berbeda. Seorang biasa saja puasa Senin dan Kamis, tapi niatnya apa? Apakah niatnya puasa kafarah, apakah puasa nazar, atau puasa bayar utang, atau puasa sunnah Senin Kamis? Yang membedakan adalah apa? Niat. Maka niat harus kita pasang untuk membedakan apa tujuan kita melakukan ibadah tersebut. Karena niat ini yang menentukan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kemudian di antara fungsi niat, ini yang terakhir yang saya sampaikan, bahwasanya betapa banyak amalan dunia, jika seorang niatnya karena Allah, jadi bernilai pahala. Dan ini sangat penting bagi para pekerja. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biwajhi Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'ala fi famratik. Tidaklah kau berinfak dengan mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita nyuapin istri itu perkara dunia atau perkara akhirat? Perkara dunia. Dan biasanya suami kalau nyuapin istri itu benar-benar lagi mesra. Coba saya tanya sama antum, kapan terakhir nyuapin istri? Hah, kapan? Awal nikah minggu pertama. Jadi kita nyuapin istri itu kondisi lagi mesra-mesranya ya. Lagi mesra-mesranya. Tetapi kata Nabi, seandainya kau niatkan karena Allah, maka kau dapat pahala. Itulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Orang berilmu dia niatkan, saya menyenangkan hati istri saya karena Allah menyuruh saya untuk sayang sama istri. Dia niatkan, tinggal pasang sedetik aja, ingin niat karena Allah dapat pahala. Ya, dapat pahala. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu juga dapat sedekah. Kalau kita niatkan untuk menjaga kemaluan istri kita, untuk menjaga harga dirinya, kita juga harus memenuhi hasrat istri kita. Kita juga ingin menyenangkan dirinya, dapat pahala.
Karena Allah yang menyuruh kita berbuat baik sama istri. Padahal dalam hubungan intim tersebut benar-benar murni perkara duniawi. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka kita dapat pahala. Demikian juga ya, kalau kita misalnya kata para ulama, kalau kita tidur cepat, tidur kita semua tidur. Tapi kalau kita tidur cepat supaya bisa bangun malam, ya, maka sejak kita tidur sudah dapat pahala karena tidur kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita makan juga, makan supaya niat untuk bisa kuat beribadah, untuk kuat berdakwah juga dapat pahala. Antum juga, antum keluar dari rumah. Ini saya nasihati kepada diri antum sekalian, termasuk saya. Kita keluar dari rumah, apalagi yang tinggal di Bekasi, kerja di bandara, jauh sekali. Keluar mungkin sholat subuh langsung apa? Cabut, ya. Sebagian orang kerjanya di Jakarta, imamnya kelamaan qomat, dia sholat sendiri supaya bisa apa? Enggak ketinggalan. Ya, ini kejadian. Atau imamnya kalau baru assalamualaikum warahmatullahi kanan, salam kedua dia sudah di mobil. Supaya bisa cepat ke Jakarta. Ini kerjaan. Nanti pulang sudah jam 9 malam. Pulang sudah jam 9 malam. Nah, kalau dia niatkan saya bekerja ini karena Allah, Allah yang perintahkan saya untuk memberi nafkah kepada anak istri, maka sejak awal saya pulang insyaallah Allah pahala jalan terus. Maka tinggal pasang niat. Ya, hari-hari kita habis untuk bekerja, mencari nafkah wajib atau tidak? Wajib. Kalau wajib kan dapat pahala. Tinggal pasang niat. Tinggal pasang niat. Kalau kita niatkan karena Allah, maka dapat pahala. Kalau tidak, maka seperti kegiatan biasa saja, tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Demikian saja para hadirin dan hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya penjelasan hadis yang kedua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab, silakan. Bukan waktunya sudah habis. Saya ada bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ketika azan subuh sudah dikumandangkan. Sampai di masjid. Kan biasanya sebelum azan tuh kita sholat tahiyatul masjid dulu. Iya. Kemudian baru setelah azan dikumandangkan Baru kita sholat qobliyah. Iya. Nah, apakah ketika azan dikumandangkan kita bisa mengingatkan 1 sekali buat 2. Masya Allah, ekonomis ya. Jadi beliau bertanya, kita biasanya kalau datang sebelum azan, ya kita sholat tahiyatul masjid dulu. Itu yang benar. Setelah azan subuh baru kita qobliyah, karena qobliyah tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Qobliyah duhur juga setelah masuk waktu, ya. Kemudian qobliyah subuh juga setelah masuk apa? Waktu. Baru kita sholat qobliyah. Nah, ternyata kita sampai ke masjid, azan sudah selesai dikumandangkan. Apa yang kita sholat? Sebenarnya sholat tahiyatul masjid tidak dituntut. Yang dituntut adalah qobliyah subuh. Ya sudah, Anda niatkan qobliyah subuh saja. Tahiyatul masjid sudah kena secara otomatis. Tapi niatnya qobliyah apa? Subuh. Karena tahiyatul masjid itu yang penting, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi bukan itu tujuannya tahiyatul masjid. Yang penting kita sholat sebelum apa? Duduk. Maka kalau kita masuk masjid, tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja sholat qobliyah. Maka otomatis tahiyatul masjid sudah gugur. Faham? Jadi niatnya langsung sholat apa? Qobliyah. Tahiyatul masjid otomatis sudah gugur karena kita sudah memenuhi persyaratan. Sebelum duduk sudah sholat 2 rakaat dan 2 rakaat tersebut adalah qobliyah subuh. Ada lagi yang bertanya? Ingin saran dulu, silakan. Waalaikumsalam. niat diucapkan atau dalam hati ya? Niat diucapkan atau dalam hati, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan.
Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku mazhab Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat, dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, untuk mengkokohkan saja. Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu. Tidak perlu, karena Nabi bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi solatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat, ya. Kalau ada orang melafalkan niat, tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was. Ini itu terjadi. Orang mau salat dia was-was. Usolli. Sholli fardhu. Allah, enggak jadi lagi. Banyak gitu kejadian gitu. Di samping saya gelisah ulang-ulang, kasihan. Nanti diganggu setan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi akhirnya seakan-akan nanti begitu imamnya mau rukuk langsung dia mantap, Allahu akbar. Takut ketinggalan rukuk. Jadi terkadang sampai timbul was-was. Tapi saya katakan, kalaupun Anda mengikuti mazhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk mengokohkan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Namun saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena salat yang terbaik adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat tatkala hendak salat. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi ini loh Pak, ini. Antum nanti di belakang aja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja karena Allah, ya. Ini berat katanya, kalau contoh bekerja niat karena Allah diniatkan setiap hari atau cuma sekali seumur hidup. Kalau bisa tiap hari lebih baik menghadirkan niat, ya. Sama nyuapin istri, niatkan juga tiap nyuapin istri karena Allah. Cangkem mau buka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tiap hari itu yang terbaik. Memang susah ya, tapi sebentar aja lah, ya Allah saya keluar karena Allah, karena istriku, karena anakku, Allah yang suruh. Itu lebih afdal, lebih berkah. Lebih berkah, ya. Karena kalau kita cuma niat sekali seumur hidup, niat itu bisa berubah. Kita khawatir tengah jalan, niatnya terjebak dengan duniawi, lupa benar kalau ini perintah Allah. Terkadang orang lalai. Tentunya sulit, tetapi kalau selagi bisa maka diulang-ulangi aja niat setiap hari. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita makan bacanya Allah katanya itu hadis dhaif. Benar bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau secara hadis, ya, Nabi SAW hanya mengatakan samillah, ucapkanlah apa? Bismillah. Ya gulam, ya, samillah, ucapkanlah bismillah waktu makan. Ya, tidak doanya apa tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif, dan saya katakan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan dengan apa? Bismillah. Kalau setelah makan baru ada doanya agak panjang. Alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kalau makan apa namanya? Bismillah, ya, bismillah. Sudah, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.